Oke, balik lagi bareng gue Rizky Fox dan hari ini gue bakal review sebuah kamera unik, compact, dan yang pasti inovatif banget ya. Kali ini kamera pocket yang akan gue review ini agak sedikit unik gitu. Nah, kenapa unik? Lu bayangin aja ada pocket kamera nih, sekaligus dia bisa dijadiin buat action cam juga gitu. Jadi satu kamera nih, tapi dia bisa dipakai buat dua fungsi sekaligus gitu. Ini kan gokil banget gitu ya. Dan ya, kenalin ini Vaio Pocket 3, sebuah pocket kamera yang punya desain modular, compact dengan harga yang cukup ramah dibanding sama brand pesaingnya yang harganya udah hampir setara sama Sony ZV-E10. Tapi kira-kira nih, fitur apa aja sih yang ditawarin sama Vaio Pocket 3 ini kalau mengingat secara harganya aja udah setengahnya gitu sama brand pesaingnya. Dan sekedar info aja, gue beli Vaio Pocket 3 ini di website resminya denkapratama.co.id ya. Jadi karena selain aman dan dapat garansi, di sini juga lu bisa dapetin banyak banget pilihan produk buat menunjang produktivitas lu semua. Dan seperti biasa, buat link pembeliannya ada di deskripsi video. So, langsung aja kita unboxing untuk paketnya terlebih dahulu. Alright. Ish. Wow. Wah, ini gue suka banget sih. Bubble wrapnya tuh bener-bener tebal banget. Tuh, lihat. Bubble wrapnya tuh bener-bener tebal banget, segini loh cuy. Sip, inilah buat box utamanya ya. Di sini tertulis Vaio Pocket 3 dan buat gambar unitnya pun terpampang jelas kayak gini ya. Di bagian bawah ada logo Vaio dan di belakang polosan aja gak ada keterangan ya buat spesifikasinya. Nah, seperti yang lu lihat, di sini gue dapat kartu garansi resmi ya selama 1 tahun dari Denka Pratama Indonesia. Jadi ya kalau ada apa-apa lu tinggal klaim aja garansinya dan jangan sampai kartunya hilang gitu. Yang bikin gue agak sedikit terkejut, ini soal packagingnya cuy. Lu bisa lihat nih, ini bisa dilepas dan terpisah kayak gini gitu. Gua kira sih awalnya ini menyatu gitu cuy, dan ternyata enggak gitu. Oke, inilah untuk masing-masing dari kedua produknya. Di bagian atas ada logo Vaio Tech, dan di bagian bawahnya tertulis remote handle for Vaio Pocket 3. Di bagian samping ada beberapa keterangan buat spesifikasinya, dan di bagian kirinya sama ya, ada tulisan remote handle for Vaio Pocket 3. Serta di belakangnya sendiri ada keterangan nama website sekaligus kontak dalam 2 bahasa kayak gini. Beralih ke dus kameranya, di sini ya hampir mirip-mirip lah ya. Di bawah ada keterangan Vaio Pocket 3 dan spesifikasinya bisa dilihat ya kalau dia tuh udah support magnetic base, 4K resolution, personal atau serbaguna, dan fitur terakhir ada mount anywhere ya atau bisa dipasang di mana aja. Dan buat bagian belakangnya ini sama aja ya buat keterangannya. Oke, langsung aja kita bukain untuk remote-nya ya. Dan di sini kita dapat 2 manual book yang masing-masing versi bahasa Indonesia dan satunya lagi versi bahasa global. Dan inilah buat penampakan untuk unit remote-nya nih. Di dalamnya kita dikasih 2 pouch buat nyimpen si remote-nya, 1 kabel USB Type-C. Terakhir kita dikasih gantungannya juga ya. Dan inilah beberapa kelengkapan dari isi box remote-nya. Oke, inilah unit utamanya yang kita tunggu-tunggu nih dari tadi. Langsung aja kita buka. Di sini sama aja nih ya, kita dapat 2 manual book juga yang masing-masing 2 bahasa, Indonesia dan versi global. Di sini kita dapat black box ya. Langsung aja kita buka nih. Dan isinya kita dapat semacam bracket kamera, USB Type-C, pouch, dapat strap juga ya buat tangan, dan satu lagi cover safety kamera. Dan wow, ini dia nih buat penampakan si Vaio Pocket 3-nya cuy. Impresi pertama kali yang gue lihat ya, ini tuh soal desainnya cuy yang beda sendiri gitu dari kamera pocket pada umumnya. Terutama soal fitur magnet dan remote-nya yang bisa dilepas atau terpisah nih dari si unit kameranya itu sendiri. Dan yang pasti desain kayak gini tuh sangat ngebantu banget lah ya buat dipakai dalam beberapa kondisi sama situasi gitu. Nah, ngomongin soal bodinya nih, dia tuh terbuat dari bahan aluminium alloy ya dengan dimensi lebar 4,58 mm serta tinggi di 60,3 mm. Dan buat beratnya sendiri dia ada di 86 graman doang ya. Jadi berat ini tuh nggak terhitung nih sama baterai beserta aksesorisnya alias ya body only gitu. Tampilan depan ada logo Vaio Tech ya, 1 lubang SD card di bagian kanan, ada lubang mikrofon beserta lubang charger Type-C. Di sini juga kita dapat mini tripodnya ya, plus dudukan magnetik nih buat naruh si mini tripodnya. Nah, beralih di bagian atas, di sini ada layar indikator, tombol daya plus tombol mode, dan terakhir ada tombol buat recordingnya juga. Nah, Vaio Pocket 3 ini dia tuh memiliki resolusi gambar di 12 megapiksel untuk foto, serta kamera ini juga dia bisa merekam video dengan resolusi 4K di 60 fps
serta 120 fps di 1080p atau Full HD ya. Buat lensanya sendiri, dia memiliki focal length di 16 mm ya, dan f-nya sendiri atau buka lensanya ada di f2.0. Dan salah satu fitur lain yang gak kalah pentingnya juga, kalau kamera ini tuh dia udah support recording menggunakan color log profile ya, alias ya ada lognya men. Ya ini salah satu fitur yang ngebantu banget lah cuy buat color grading gitu ya. Kita bisa adjust exposure, warna dan sebagainya gitu. Soal baterai, dia punya kapasitas di 2800 mAh ya, dengan klaim dia tuh bisa bertahan sampai di 60 menitan atau ya 1 jaman lah. Dan buat isi dayanya pun dari 0 sampai penuh membutuhkan waktu 1,5 jam atau 1,5 jam. Ya ini agak lambat sih ya kalau menurut gua, tapi akankah bisa lebih cepat kalau misalkan gua pakein batok yang udah support fast charging gitu. Cuman sayangnya men, gua belum cobain sejauh ini ya. Oke, beralih ke remote nih. Untuk remote-nya sendiri jelas ya, dia tuh menggunakan material plastik gitu. Cuman sayang banget nih, di dalam spesifikasinya tuh nggak dikasih tahu kalau dia tuh terbuat dari jenis bahan plastik apa gitu ya. Dan begitu pun juga dari jenis layarnya itu sendiri. So ya, kita skip aja lah ya di bagian ini. Nah, seperti yang lu lihat, di sini ada beberapa fungsi tombol ya. Ada joystick, tombol record, mode, satu tombol buat digital zoom, dan yang terakhir satu lubang mikrofon di bagian bawah. Di bagian kiri tersedia port USB Type-C, tombol daya di sebelah kanan, satu lubang tripod di bagian bawah, dan terakhir ada konektor Type-C buat menghubungkan ke gimbal kameranya. Nah, dari tadi gue panjang lebar nih ngomongin soal spesifikasinya nih. So ya, jadi kita langsung aja nih buat tes si Vaio Pocket 3-nya ini secara langsung di lapangan gitu ya. Soalnya dari tadi gue udah penasaran banget nih. Oke, ini dia untuk hasilnya teman-teman ya. Nah ini nggak tahu nih, ini stabil apa enggak. Kita pun juga sama nih pakai gimbal ya di sini. Ini gue menggunakan yang gue record ini ya, iPhone 11 Pro ya. Dan ini ada di tangan temen gue. Dan ya ini gue. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah hasil suara dan kamera yang direkam oleh Vaio Pocket 3 ya. Dan ini CTB teman gue nih. Ini kameramen punya kamera nih. Kameramen punya kamera gitu. Oke. Tapi ini modenya mode belakang ya. Gua nggak lihat diri gua seperti apa, tapi bentar ya. Ini gua arahin dulu. Nah, sip. Oke, harusnya gue gini ya. Tadi harusnya gini nih. Baru ini kelihatan guanya ada di layar. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini BTW gua menggunakan mode follow ya. Jadi follow itu dia bakalan ikutin kita kalau si pergerakan gimbalnya kita arahkan gitu. Ini pen mode. Jadi si gerakan pen mode tuh kayak gini nih. Si gimbalnya tetap diem walaupun kita arahin nih. Nih. Gua arahin kayak gini. Lu diem. Nah, ini pakai mode follow. Jadi kalau mode follow mode itu pergerakannya bakalan sama ya, ngikutin arah apa yang kita gerakin tuh dia bakal ngikut. Tuh, kiri kanannya sama, tapi si gimbalnya dia bakalan stand gitu. Dan ini gue kasih tahu ke lu semua ya, ini cuacanya tuh lagi jelek banget, lagi burik banget ya, mataharinya tuh bener-bener nggak ada awannya be ya. Iya bener. Awannya juga sampai nggak kelihatan. Hujan, ya ini agak hujan sedikit gitu. Dan gue nggak tahu ya untuk low lightnya ini kan katakanlah low light banget gitu, nggak ada sinar matahari. Gue nggak tahu hasil gambarnya kayak gimana. Yang jelas nanti lu bisa nilai sendiri seperti apa gitu ya. Cuman dari sini ya awannya men nggak kelihatan gitu. Dan muka gue pun juga tuh, muka gue pun juga ya agak gimana ya, agak kurang gitu ya. Ini gue pakai follow mode ya, gue ajak lari nih. Wah kenceng banget nih gue larinya. Gue kenceng banget larinya. Oke. Oh dia nggak ngikut, oh ngikut juga. Nah di sini agak enak nih ya. Dan tes sekali lagi ya, ini gue lari. Oke. Lo ngelos gini gimbalnya. Ini gue salah setting atau gimana ya? Ini kayaknya gue salah setting deh. Posisi gimbalnya, modenya di apa? Oke, tadi kita udah tes juga ya untuk Vaio Pocket 3-nya pakai si remote-nya. Nah, coba di sini gue bakal eksperimen kalau kita pakai nggak menggunakan si remote-nya ya. Kayak CCTV gitu. Jadi mode kayak gini tuh ngebantu banget pada saat ya lo mungkin suka ke gunung ya, pakai motor cross tuh, atau mungkin lo suka sepeda, jadi bisa ditaruh di sepeda lo ataupun di helm lo gitu ya. Selagi ada besinya itu pasti bakalan nempel. Nah, di sini gue bakal eksperimen masuk ke sini ya. Caranya gampang banget, dicopot kayak gini. Plak. Udah ya. Nah, di sini tuh dia masih terhubung. Oke, nempel ya. Nempel.
Dan lu lihat. Nah, ini masih ada gambarnya, cuy. Coba deketin lagi, Be. Ini masih ada gambarnya. Nih, gua di sini bakal record. Oke. Ini gua record. Nah, ini gua record tuh ya. Ini udah record. Ini si kameranya dan gua arahin si joysticknya. Set. Tuh. Anjir. Keren kan? Tuh gua arahin kiri kanan. Deketin aja begini. Nah, lu lihat di situ gua arahin kiri kanan ya. Tuh gua arahin kiri kanan, atas, bawah. Ini udah kayak CCTV beneran, cuy. Ini tuh ngebantu banget kalau lu misalkan nih bikin vlogging ya di mobil gitu ya. Jadi si kamera ini tuh lu taruh di mobil gitu ya, dan lu tuh berada di posisi di dalam mobilnya gitu, dan terus lu arahin aja di dalam mobil tuh, mau kiri kanan atas bawah gitu, tilt up tilt down. Ini bisa lu atur dalam si remote-nya seperti ini ya. Remote-nya terpisah sama badannya nih. Gitu. Wah, ini keren banget sih. Nah teman-teman, ya di sini gue bakalan tes juga. Jadi si kameranya tuh gue taruh tuh di atas banget ya, di atas banget. Dan ini untuk remote-nya nih, kita bakalan tes ya. Ini panning kiri kanan atas bawah seperti apa nih. Ini BTW ya, ini nempelnya cuma di paku doang. Di paku. Paku kan itu ada paku 2 tuh. Tuh, pakunya ada 2 tuh. Itu cuman di paku aja, paku biasa gitu. Pakunya ada 2 nempel. Terus itu bisa nempel gitu. Itu paku doang loh. Apalagi besi itu. Ini kekuatan magnetnya bener-bener wah, gokil banget sih, gila banget ini ya. Mamas ya. Mana? Oh, itu tuh. Itu tuh. Awas jatuh. Aduh, Bang. Apa itu, Bang? Aduh, oh HP. Di atas. Kerja bagus. Mas HP apa? Terobos aja lah anjing ah. Tadi kita mau ini ada tragedi unik ya. Tadi Ada kita videonya. ada videonya ya. Kita mau record di 4K 60 fps, ternyata nggak bisa. Bukan nggak bisa dari segininya ya, tapi dari segi SD card yang kita pakai. Kenapa? Karena kecepatannya ini kan mentok nih, speed up to 140 MB. Cuman gua nggak tahu yang pastinya itu berapa MB gitu yang bisa baca cepet gitu ya. Karena 4K itu kan memang harus butuh data yang cepet gitu ya. Ini catatan aja buat lu yang kalau misalkan beli SD card di kecepatan 140 gitu ya, buat si PU Pocket 3 ini nggak bisa dipakai kalau lu pakainya di resolusi 4K 60 fps. Dan kalau bisa semakin cepat semakin bagus gitu ya. Nah, di sini lu bisa lihat kalau Vaio Pocket 3 ini dia tuh udah support aplikasi bernama VaioCam ya. Selain lu bisa lihat previewnya secara jelas, di aplikasi ini juga lu bisa maksimalin nih semua fitur dari kameranya itu sendiri ya. Mulai dari atur mode auto exposure ke manual, face tracking, dan masih banyak lagi. Dan di sini juga gua coba buat record menggunakan color lock profile-nya nih ya. Dan setelah gua color grading, kurang lebih ya hasilnya kayak gini cuy. Ya kesimpulannya buat gua sih ini better banget lah ya. Karena kalau kita ngomongin semua fitur dan fungsi, ini jelas setara banget ya sama harganya itu sendiri. Nah, ngomongin soal harga, Vaio Pocket 3 ini dijual di harga 5 jutaan ya ketika video ini dibuat. Dan seperti biasa ya, gua selalu belinya itu di website resminya denkapratama.co.id. Karena selain aman dan dapat garansi, di website ini pun juga mudah banget ya buat gua cari semua alat-alat kebutuhan untuk gua ngonten. Dan seperti biasa, buat link pembeliannya ada di deskripsi video. So ya, jadi itu aja buat konten kita hari ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Gua Rizky Fox undur diri, see you the next video and bye-bye.